anak-anak, salam sehat selalu. Apa kabar kalian? Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPS, jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik anak-anak, kita akan memulainya dari agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan bisa terdiri dari daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Untuk jenis-jenis peternakan dibedakan menjadi yang pertama peternakan hewan kecil, contohnya peternakan kelinci, domba atau kambing, sedangkan peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, kuda. Nah, untuk peternakan unggas, contohnya adalah ayam, itik, burung, dan puyuh. Itu tadi kegiatan peternakan. Nah, anak-anak, untuk usaha yang ketiga adalah perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi usaha perikanan darat dan perikanan laut. Usaha perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Sedangkan untuk perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Itulah perbedaan dari perikanan darat dan perikanan air laut. Ini adalah usaha pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Terus kemudian untuk barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, barang tambang ini tentunya jumlahnya terbatas, sehingga kita perlu mempergunakannya dengan bijaksana, memanfaatkannya juga dengan bijaksana, dengan memperhatikan kelestarian alam. Nah, itu tadi adalah kegiatan di bidang pertambangan. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bidang kehutanan. Nah, hutan Indonesia itu dahulu dilihat dari udara nampak seperti hamparan karpet. Namun karena banyak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman dan perkebunan, hal tersebut sudah tidak terlihat lagi. Nah, hutan-hutan sendiri padahal memiliki beberapa peran. Yang pertama, sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, tempat berkembangnya berbagai fauna. Yang ketiga, sebagai daerah resapan air. Nah, untuk memperbaiki fungsi dari hutan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan penghijauan. Selain melakukan penghijauan, kita juga bisa melakukan tebang pilih, menebang yang tua dan menggantinya dengan yang baru. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan ini terjadi karena adanya kebutuhan manusia. Kebutuhan atau adanya saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, tetapi juga bisa dilakukan antar negara. Kalian tentunya pernah mendengar ekspor impor. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Baik anak-anak, kita beralih ke perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi yang pertama industri rumah tangga atau home industry, yang kedua industri sedang, dan yang ketiga industri
besar. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini untuk muatan IPS, pembelajaran ketiga, tema 1, subtema 1. Sampai ketemu.